Jadi apabila nanti terbukti clinical trial selesai dan ini dipasarkan secara luas, WHO menyatakan dengan asumsi efektivitas 50% bisa mencegah terjadinya 76 juta kasus TBC baru dan mencegah 8,5 juta kematian dalam waktu 25 tahun. Apabila orang ingin ikut clinical trial atau tidak mengikuti, itu hak mereka dan ada kebebasan penuh. Jadi orang hanya mengikuti trial apabila mereka sukarela dan memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti proses ini. Tetapi apabila tidak berkenan, tidak ada paksaan atau kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Resonansi, selamat datang kembali di podcast Resonansi, podcast yang membahas isu-isu aktual yang reflektif dan mendalam. Bersama saya Salma Sanahnur dan rekan saya Yahya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Gimana Mas Yahya hari ini? Ya, Semangat? tetap semangat, Mbak. Tetap semangat. Hari ini kita akan membahas isu yang memantik pertanyaan di publik. Pada Mei 2025, Indonesia kedatangan tokoh fenomenal, tokoh filantropis terkenal yaitu Bill Gates yang kemudian membuat pertanyaan di publik terkait isu uji klinis vaksin TBC di Indonesia. Begitu Mas Yahya ya. Iya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini seorang politisi muda atau biasa kita sebut the smiling man politician. Smiling man. Yes, always smiling. Selalu Kemudian tersenyum. Selalu tersenyum, yaitu Bapak Rafindra Erlangga. Selamat datang Pak Rafindra. Selamat datang, Ya, Pak. Kita panggilnya apa ya? Mas aja ya? Findra aja gak apa-apa. Mas Findra gitu ya? Siap. Oke, Mas Rafindra selamat datang. Terima kasih sudah hadir di podcast Resonansi hari ini. Kami bersyukur sekali. Nah, Mas Rafindra ini backgroundnya itu saya dengar memiliki pemahaman dan mempelajari bioteknologi dan biokimia, Mas ya? Boleh di-share ke kita apa itu sebenarnya bioteknologi dan biokimia? Jadi bioteknologi dan biokimia itu adalah cabang ilmu yang memanfaatkan fenomena biologis untuk menciptakan suatu solusi, misalnya di dunia kesehatan atau dunia industri lainnya. Misalnya biokimia dan bioteknologi itu concernnya tuh seperti penciptaan vaksin, penciptakan obat-obat onkologi dan sebagainya. Jadi inilah rumpun ilmunya. Oke, rumpun ilmunya seperti itu dan sangat relevan sekali dengan isu yang akan kita bahas hari ini ya. Pak Rafindra juga sebagai anggota Komisi 9 yang membidangi isu terkait kesehatan, kemudian iptek, betul Pak ya? Dan Benar, ketenaga kerjaan. Dengan background ini, Pak Rafindra sangat relevan dengan isu ini begitu. Nah, kita mulai podcast pada hari ini dengan pertanyaan, apa sebenarnya itu TBC Pak? Baik, jadi kalau kita cek dari Mayo Clinic, saya mohon maaf sebelumnya bawa catatan biar Itu Ya, oke Pak. harus akurat ya. biar gitu ya. biar akurat Iya. dan kalau sedikit grogi jadi ada referensi. Oke. Jadi kalau kita lihat dari data Mayo Clinic, penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bacterial infection, infeksi bakteria yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini pada umumnya itu berdampak ke paru-paru, namun bisa menjangkit sistem organ lainnya juga seperti otak, ginjal, tulang punggung dan lain-lain. Nah, tidak semua orang yang terinfeksi bakteri tuberkulosis itu mengalami gejala. Ini kita sebut sebagai infeksi TB laten. Infeksi TB laten ini namun bisa berkembang menjadi infeksi tuberkulosis aktif apabila seseorang mengalami pelemahan di sistem imunitas tubuhnya karena sakit, kecapean dan lain-lain. Tentu ini urgent di Indonesia karena di Indonesia sendiri kita menempati urutan kedua pada tahun 2024 dalam beban kasus TBC. Jadi ada setiap tahun tuh ada 1 juta kasus dan menyebabkan sekitar 120 ribuan kematian tiap tahunnya. Dan yang lebih memilukan lagi, 135 ribu kasus itu pada usia 0-14 tahun. Jadi penting bagi kita memastikan bahwa calon penerus bangsa kita memiliki kesehatan yang terjamin untuk mewujudkan Indonesia Emas. Oke, jadi penyakit TBC ini dari paru-paru kemudian bisa menjalur ke organ-organ yang lain. Terutama di paru-paru, tetapi bisa juga berdampak ke organ-organ lain. Tapi terutama di paru-paru. Oke. Kemudian akan lebih jauh lagi bisa menyebabkan kematian Pak ya? Ya. Selain tadi yang Mas Rafindra sebutkan, bahwasanya TBC di Indonesia itu adalah angka kedua setelah India ya. Kemudian memantik pertanyaan, mengapa TBC ini masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia hingga saat ini? Jadi
penularannya itu mudah dan cepat, apalagi apabila ada masyarakat tinggal di rumah dengan ventilasi yang kurang memadai, misalnya agak berdempetan. Jadi ditambah lagi kita belum ada kebiasaan konsisten memakai masker. Jadi kedua, belum optimalnya deteksi dini. Jadi apabila kita tidak punya tes molekul cepat seperti swab waktu COVID, kita harus melakukan röntgen paru-paru untuk bisa mengidentifikasi tuberkulosis. Nah, kita berharap ada dimasukkannya aktif screening menggunakan tes molekuler cepat misalnya. Terakhir mungkin faktor ekonomi dampaknya. Jadi di luar cost obat-obatan, orang yang mengidap tuberkulosis itu akan mendapat mengurangi pendapatan seorang hingga 20% di luar biaya obat-obatan karena dia mungkin sakit tidak bisa bekerja dengan produktivitas optimal. Mungkin juga dia jadi nggak bisa masuk ke kantor, nggak bisa berladang, nggak bisa berjualan di pasar. Jadi ini disease burden-nya lebih tinggi dari yang sekedar biaya pengobatan. Tadi yang saya tangkap dari penjelasan para Rafindra bahwasannya perumahan-perumahan di Indonesia ini terlalu padat sehingga penyebarannya itu begitu cepat ya Pak ya. Terus kemudian tidak ada ventilasi yang bagus di perumahan masyarakat Indonesia ini ya. Bukan pada umumnya, tetapi penyebaran dipermudah di perumahan-perumahan yang terlalu padat dan tidak ada ventilasi. Jadi mungkin makanya untuk penanganan tuberkulosis ini multisektoral. Jadi misalnya ada perumahan yang mungkin harus dibuat sistem ventilasinya diperhatikan. Dan ini sudah tertuang juga di Perpres 67 tahun 2021. Jadi ini approach-nya harus multisektoral, tidak dari segi Kemenkes saja, tapi dari multisektor. Iya betul. Tapi tidak semua perumahan seperti itu. Jadi perumahan yang ventilasinya terbatas itu. Oke, siap. Benar. Berarti itu harus ada kerjasama multisektoral Mas Yahya. Iya ya. Jadi Mas begini, kalau tadi kan misalkan nih saya ini penderita ya, apa treatment untuk saya penderita, kemudian langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengeliminasi atau mengurangi ya penderita TBC ini, Mas? Oke, baik. Pertama untuk yang penderita TB aktif itu menggunakan kombinasi antibiotik yang disebut dengan RIP regimen. Itu beberapa jenis antibiotik yang dipakai yang harus diminum secara konsisten hingga tuntas agar tidak menciptakan antibiotic resistant strain. Artinya jadi TB yang resisten obat. Jadi nama-nama obatnya misalnya isoniazid, rifampin. Jadi mungkin tidak saya sebut satu persatu, tapi harus dipakai secara konsisten, diminum secara konsisten hingga regimennya selesai. Mungkin dalam waktu 6 sampai 9 bulan agar tidak menciptakan antibiotic resistant strain. Kalau itu terjadi, maka dia harus menggunakan antibiotik lebih kuat yang second line. Ya. Kemudian tadi langkah pemerintah ya? Iya, langkah pemerintah. Siap, terima kasih. Untuk langkah pemerintah itu ada Perpres 67 tahun 2021. Nah, isinya adalah strategi menanggulangi penyakit TBC. Jadi pertama adalah active case finding. Jadi secara aktif mencari kasus-kasus TBC baru. Bagaimana caranya? Dengan röntgen misalnya kita lihat kondisi paru-paru. Tapi juga dengan contact tracing. Ya, siapa yang pernah contact tracing, kemudian juga dengan rapid molecular kit. Jadi seperti waktu COVID kita ada swab, ada juga reagen-reagen yang bisa secara cepat mendeteksi tuberkulosis. Kemudian kita mendorong juga agar inisiasi pengobatan segera dilaksanakan di tingkat pertama. Jadi di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer, langsung dimulai regimennya. Kemudian juga ada juga regimen lebih pendek. Jadi biasanya regimen harus 6 bulan, mungkin dikasih tipe regimen lebih pendek. 3 bulan. Untuk exact bulannya saya konfirmasi kembali, tetapi lebih kurang dari 6 bulan itu ya. Ya, agar compliance. Intinya penanganannya lebih cepat begitu ya. Benar. Jadi kemudian juga menggunakan sistem informasi seperti sistem informasi tuberkulosis dan juga mendorong gerakan-gerakan yang diprakarsai masyarakat, misalnya TOSS, temukan TBC, obati sampai sembuh. Dan pemerintahan Pak Prabowo juga menjadikan pemberantasan TBC sebagai prioritas utama dalam program kesehatan nasional. Memiliki target Indonesia bebas TBC tahun 2030. Wow. Itu yang akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh pemerintah. Sedang dilakukan. Jadi ya kami dari Komisi 9 juga mendukung hal tersebut. Jadi kalau penuntasan TBC ini termasuk dalam program Quick Win Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Komisi 9 menyetujui anggaran misalnya untuk penanganan TBC tahun 2025 sebesar 2,4 triliun. Ini lebih besar 200 miliar dari periode sebelumnya. Dan ini untuk menemukan kasus TBC,
melakukan pengobatan dan pencegahan. Dan compliance, jadi komitmen orang untuk menjalani terapi antibiotik sampai tuntas, ini juga menjadi penting dan harus dimonitor agar tidak menimbulkan antibiotik resistant strain. Ya. Baik. Nah, boleh saya pertegas berarti Mas Rafindra sebagai anggota Komisi 9 fraksi Partai Golkar di Komisi 9 sendiri sudah menyetujui anggaran dengan angka 2,4 triliun itu, Mas ya? Ya, sudah disetujui dan tentu ada panja pengawasan tuberkulosis dan kebetulan saya di panja PMI, jadi bukan panja yang ini tetapi mereka melakukan pengawasan aktif, misalnya termasuk melakukan kunjungan reses ke daerah yang memiliki beban TBC tinggi. Terus melihat juga fungsi kader pengawas minum obat. Jadi apakah penderita di kampung ini secara konsisten minum obatnya gitu. Dan mendorongkan gerakan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis. Perihal apa tadi 2,4 triliun itu kan itu sudah disahkan oleh DPR. Tapi begini Mas, dari tadi Mas menjelaskan perihal dukungan pemerintah. Saya tuh kok nggak menyasar ke saya begitu. Misal Mas lihat saya ini TBC nggak? Maksudnya penderita TBC nggak? Kira-kira. Kira-kira kalau sehat dan senyum kayaknya kemungkinan minim ya. Mas sehat bugar loh. Kita bisa diketahui begitu ya. Nah, ya tapi bisa juga orang memiliki infeksi TB laten. Jadi tidak terlihat mereka terkena TBC. Jadi masih aktif, masih bisa juga menyebarkan tapi mereka tidak menunjukkan gejala sampai imunitasnya menurun ke titik tertentu. Jadi ini makanya kita harus melakukan screening di area-area yang aktif TBC, yang memiliki kasus beban TBC yang tinggi. Jadi agar bisa mendukung program Pak Prabowo bebas TBC 2030 ya Mas ya. Tadi mungkin maksud Mas Yahya itu adalah pertanyaan Mas, bagaimana kita tuh bisa tahu apakah orang tersebut ini dia penderita TBC atau tidak, tapi secara gamblang saja, secara physically kelihatan saja. Jadi agar kita tuh bisa berhati-hati dalam berkomunikasi mungkin gitu. Karena mungkin saya juga kok pemerintah gak menyasar saya begitu. Jadi memang ada tempat-tempat yang memiliki incidence secara historis. Itu memiliki pocket-pocket daripada kasus TB. Jadi sudah historis menjadi titik-titik penyumbang kasus infeksi TB. Jadi memang yang pertama lakukan Kemenkes adalah fokus ke daerah-daerah tersebut. Mantap lah Mas itu kalau udah dari sisi anggaran, kemudian sisi tadi dukungan pemerintah untuk mengeliminasi TBC ya bagus lah Mas. Berarti dengan angka 2,4 triliun tadi seperti Mas Rafindra sudah jelaskan itu akan diimplementasikan ke anggota DPR Komisi 9 ketika reses, kunjungan-kunjungan ya Pak ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya aktual di masyarakat ya terkait kasus TBC ini, begitu ya? Benar. Agar tersalurkan. Terutama di panja pengawasan TBC, karena kebetulan saya di panja PMI. Kemudian kita apa tuh vaksin M berapa ya? M7 bisa dijelaskan Mas? Oke, baik. M72 ya? Sudah masuk, mungkin saya backtrack sedikit. Jadi vaksin ini penting untuk memberantas TBC dan pada umumnya semua anak balita itu sudah menerima vaksin tuberkulosis dalam bentuk vaksin BCG. Vaksin ini ditemukan tahun 1921 dan efek perlindungannya hanya terbatas pada bayi, balita dan anak-anak. Vaksin ini memiliki efek protektif minimum pada penderita TB pulmonari orang dewasa. Jadi bayangkan dari 100 tahun terakhir kita belum ada vaksin baru untuk tuberkulosis. Mas Rafindra, boleh dijelaskan apa tuh vaksin M72? Jadi baik, vaksin M72 ini atau lebih tepatnya disebut vaksin M72 AS-AS01E. Jadi vaksin ini M72 adalah kandidat vaksin terbaru yang diperuntukkan untuk mencegah terjadinya aktif pulmonary tuberculosis, terutama pada orang dewasa yang memiliki infeksi TB laten. Jadi apabila orang memiliki infeksi TB laten dengan mengambil vaksin ini harapannya itu tidak berprogres menjadi infeksi tuberkulosis yang aktif yang menunjukkan gejala. Vaksin M72 ini terdiri dari 2 komponen. Pertama adalah M72 antigen. Jadi ini vaksin ini bukan vaksin whole body, jadi bukan bakteri yang dilemahkan, bakteri yang dimatikan, attenuate dilemahkan. Ini komponen protein, jadi hanya komponen protein kecil, 2 komponen protein dari bakteri tuberkulosis itu yang digabungkan. Nah ini komponen antigen ini
dianggap tidak memiliki efek patogenesis atau efek menyebabkan penyakit pada manusia. Namun cukup untuk bisa diidentifikasi sistem T sel kita untuk menciptakan antibodi terhadap bakteri tuberkulosis. Jadi ibarat cuman name tag ya, jadi bukan atau komponen kecilnya aja gitu. Jadi kalau orang name tag bisa diidentifikasi, kita harus bikin vaksin terhadap bakteri ini. Kemudian ada sistem satu lagi namanya adjuvan sistemnya. Jadi adjuvan itu adalah substance yang meningkatkan reaksi imunitas tubuh. Dan ini adjuvan yang digunakan adalah adjuvan yang sudah digunakan di vaksin-vaksin lainnya yang sudah mendapat approval FDA. Jadi ya begitu, itu M72. Oke, itu tadi komponennya sudah disampaikan oleh Mas Rafindra, Mas ya. Kemudian artinya M72 ini adalah sesuatu yang optimis sebenarnya bagi kita, generasi ke depan ini. Setelah kita mempunyai BCG yang sudah dikembangkan 1 abad yang lalu, Mas ya, yang fokusnya itu kan untuk anak-anak sampai remaja. Ya, anak bayi. Namun kalau nggak diterapkan yang M72, loh kita bagaimana begitu kan? Iya. Jadi M72 ini adalah generasi terbaru sebenarnya Mas Rafindra ya, agar mengena targetnya itu adalah orang dewasa ya, Mas ya. Mencegah TBC tersebut. Tapi sejauh mana Pak Mas keyakinan pendapat Anda itu terkait vaksin M72 itu untuk penderita, mengeliminasi penderita TBC itu? Jadi apabila nanti terbukti clinical trial selesai dan ini dipasarkan secara luas, kalau WHO menyatakan dengan asumsi efektivitas 50%, bisa mencegah terjadinya 76 juta kasus TBC baru dan mencegah 8,5 juta kematian dalam waktu 25 tahun. Wow, sangat optimis itu Mas. Jadi ini pandangan dari WHO dan apabila sudah selesai clinical trial dan sebarluaskan. Terus bagaimana dengan itu kan orang bertanya-tanya bagaimana dengan keamanannya, terus uji klinisnya gimana? Baik, jadi pertanyaan yang sangat baik. Jadi uji klinis itu untuk mengetahui keamanan suatu obat baru atau vaksin baru itu harus melakukan namanya clinical trial atau uji klinis. Nah, uji klinis ini dilakukan dengan standar yang ketat, mulai dari praklinis. Praklinis itu mencari kandidat baru untuk vaksin atau obat. Kemudian mengikuti fase 1 sampai 3. Nah, misalnya kita mulai dari fase 1. Fase 1 ini, pertama yang dicari adalah keamanannya. Ini dilaksanakan penelitian untuk mencari dosis yang aman bagi manusia. Dan profil keamanannya. Jadi diikuti 20 sampai 100 sukarelawan biasanya yang kondisinya sehat, tidak sakit. Fase ini untuk menilai profil keamanan atas vaksin yang diuji coba. Bila mana ditemukan resiko terhadap kesehatan manusia di sini, tentu pada fase 1 akan diberhentikan dan tidak dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan fase 2. Fase ini dicoba untuk fase 2 untuk menentukan efikasi. Jadi kalau kita fase 1 kita mengatakan ternyata it's reasonably safe to move forward, maka ditahu apakah ini ada manfaat terapeutik. Jadi menentukan efikasi. Efikasi itu apa? Itu adalah kemampuan suatu intervensi medis untuk mencapai tujuan terapinya. Dalam ini mencegah perkembangnya, memberi perlindungan agar orang yang terinfeksi TB laten itu tidak mendapatkan menjadi tuberkulosis aktif. Dan ini dilakukan dalam populasi lebih besar, misalnya 100 sampai 300 peserta, dan juga memantau apakah ada efek samping. Jadi kayak mencegah lebih baik daripada itu ya. Siap, benar. Jadi preventif ya. Iya, preventif. Terus kemudian kalau fase 3, fase yang paling terakhir, kalau udah lulus fase 1, fase 2, dan keamanan serta risk benefit bisa diterima, maka dilanjutkan fase 3. Dilaksanakan misalnya 300 sampai 3.000 peserta untuk mengkonfirmasi efikasi daripada vaksin tersebut selain konsistensi risk to benefit. Bagaimana hasil dari uji klinis tahap 2B untuk vaksin M72 sendiri? Jadi kalau kita jadi vaksin M72 ini sudah sampai clinical trial fase 2 dan sudah selesai untuk fase 2. Baik. Kalau kita berdasarkan clinical trial phase 2B yang diikuti 3.500 orang, ini hasilnya dipublikasikan di England Journal of New Medicine. Jadi vaksin M72 ini memiliki tingkat keamanan yang bisa diterima secara klinis. Jadi clinically acceptable safety profile. Secara mendasar, efek samping yang ditimbulkan oleh M72 pada clinical trial 2B ini
ada pada vaksin pada umumnya. Misalnya flu-like symptom seperti flu ringan. Kemudian pain at injection site, rasa sakit di tempatnya disuntik. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam tidak ada serious adverse reaction atau kejadian luar biasa yang dikaitkan dengan pemberian vaksin ini. Jadi tidak ada serious adverse reaction. Uji klinis juga 2B menunjukkan efikasi yang baik. Dan ini berhasil mencegah perkembangan di trial. Jadi ada kalau dalam clinical trial ada placebo group sama treatment group. Dibandingkan treatment group, orang yang menerima vaksin ini setengah terproteksi. Jadi yang harusnya mereka tingkat terkena TB aktifnya menurun 50%. Jadi orang terinfeksi TB laten terlindungi 50%, 50% agar tidak menjadi TB aktif. TB aktifnya. Jadi secara konklusi vaksin ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk melindungi penerima dari perkembangan dari TB laten ke TB aktif. Iya. Kalau masuk ke TB aktif itu kan itu sudah bisa is dead itu Mas. Sedih ya. Ada potensi ke sana ya. Iya. Itu memang harus bukan lagi preventif tapi harus sudah penanganan serius ya. Iya, bahasanya itu kan secara TBC ini di bawah HIV/AIDS ya. Itu kan TBC ini kan angka kematian itu di bawah nomor pertama kan HIV/AIDS. Oke. Ya, secara kan ini sangat risiko gitu. TBC itu berbahayanya itu di bawah angka HIV itu sendiri. Ya kalau HIV ya is dead memang, tinggal menunggu waktu aja kan begitu. Oke. Nah, uji klinis ini sendiri kan adalah sesuatu yang sangat sensitif ya Pak Ravindra ya. Tentu harus ada dari Mas Ravindra bagikan ke masyarakat agar masyarakat bisa paham juga dan menerima. Sebenarnya dalam proses uji klinis itu ada prinsip apa yang harus diterapkan? Misalnya mungkin transparansi atau mungkin istilah free and informed consent itu bagaimana penjelasan Mas Ravindra? Baik, ini konsep yang sangat baik sekali. Jadi tentu Indonesia akan salah satu partisipan untuk uji klinis fase 3. Ini diikuti 20.000 peserta di seluruh dunia dan 2.000 adalah dari Indonesia. Jadi akan ada 1.000 placebo group dan 1.000 treatment group. Dan ini mengedepankan prinsip free and informed consent. Artinya ini bersifat sukarela dengan kesadaran penuh. Jadi artinya tidak ada paksaan atau kewajiban untuk mengikuti apabila tidak berkenan. Jadi free and informed consent. Jadi uji klinis fase 3 itu akan diikuti 20.000 peserta. Sekitar 2.000 dari 20.000 peserta itu dari Indonesia. Dan ini tujuannya adalah mengetahui apakah risk dan benefit profile ini konsisten pada populasi yang lebih besar dan beragam. Dan juga terutama efikasi. Apakah efikasi yang baik ini terjaga pada populasi besar? Perlu dicermati seperti yang dikatakan Ibu tadi, pemerintah tentu mengedepankan prinsip free and informed consent. Artinya apabila orang ingin ikut clinical trial atau tidak mengikuti itu hak mereka dan ada kebebasan penuh. Jadi orang hanya mengikuti trial apabila mereka sukarela dan memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti proses ini. Tetapi apabila tidak berkenan, tidak ada paksaan atau kewajiban. Dan memang ada populasi tertentu yang memiliki imunitas terbatas, itu namanya immunocompromised group, yang memang tidak bisa mengikuti bentuk vaksinasi seperti ini. Itu misalnya orang menderita HIV, namun HIV-nya belum dilakukan treatment sehingga mereka tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Jadi immunocompromised. Oke, Mas Ravindra, kita sudah panjang obrolan kita. Mungkin di sela-sela kita bisa minum air putih dulu, Mas Ravindra ya. Terima kasih banyak. Gelasnya gelas resonansi. Resonansi. Nah, Mas Ravindra, tadi Mas Ravindra sudah jelaskan ada yang namanya grup imunocompromised. Ya. Dia kebal. Tapi apakah kemudian jikalau betul uji klinis vaksin M723B ini dilakukan di Indonesia, apakah itu masih sesuai dengan masyarakat Indonesia secara physically, kemudian secara geografis? Tentunya pasti ada perbedaan ya Pak ya.
physically dari manusia masing-masing. Ada nggak penjelasan Bapak terkait itu? Tentu efektivitas, yang saya bilang kemampuan suatu terapi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ini memberikan perlindungan terhadap kasus perkembangan TB laten menjadi TB aktif, itu berbeda-beda di setiap genetic composition. Jadi vaksin yang efektivitasnya baik di satu race mungkin berbeda efeknya ke another race. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Ravindra, apakah sudah ada skema teknologi transfer yang sedang dirancang agar Indonesia itu bisa ikut memproduksi vaksin ini secara mandiri tanpa ada dan tentu kalau kita berpartisipasi ini kita mendapat istimewaan mendapatkan intellectual property. Kemudian kita juga bisa memproduksi dan memasarkan vaksin ini terutama untuk pasar Asia Tenggara. Kita berharap Indonesia menjadi vaksin hub untuk Asia Tenggara untuk vaksin ini. Oke, berharapnya seperti itu. Kenapa Indonesia sangat optimis dan berharap bahwasannya Indonesia yang akan bisa menjalankan produksi vaksin itu? Karena apa kemudian benefitnya bagi Indonesia, Mas? Tentu Indonesia ini Bio Farma kalau diperhatikan sudah memproduksi vaksin untuk banyak negara-negara di Afrika. Vaksin mungkin ada beberapa contoh, vaksin polio dan sebagainya. Jadi kapasitas kita ada, hanya butuh intellectual property dan juga knowledge sharing. Jadi kita tentu bisa menjadi vaksin hub bagi Southeast Asia. Jadi Komisi 9 mendorong hal tersebut ya Mas ya untuk pemerintah ya. Maksudnya, agar jangan sampai ini terakhir hilirisasi lagi nih, hilirisasi ini ya, semacam hilirisasi begitu di bidang kesehatan begitu ya. Ya, memang bisa disebut hilirisasi karena kita ingin, tentu Indonesia harus swasembada untuk arsitektur kesehatan Indonesia harus swasembada. Dan salah satunya adalah memiliki kapasitas untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan negara itu sendiri untuk menangani masalah-masalah penyakit yang ada di negara tersebut, sehingga kita bisa memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam arsitektur kesehatan kita. Terakhir Mas, karena ini kita sudah di penghujung, jadi apa arahan, pesan untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda Indonesia yang tentunya vaksinisasi, pengobatan penderita TBC itu sendiri, apa pesannya untuk generasi muda di luar sana ya, bahwasanya vaksin ini adalah penting gitu. Jadi tentu perjuangan ini milik kita bersama dan kita berperan aktif menanggulangi tuberkulosis. Baik itu misalnya membantu mendorong deteksi dini, memastikan bahwa rekan-rekan kita yang sedang mendapatkan pengobatan secara konsisten menutaskan regimen pengobatan tersebut. Kemudian kita juga mendorong terciptanya misalnya apabila memungkinkan kemandirian obat-obatan Indonesia. Terakhir mungkin kita menjaga agar tidak memberi stigma pada teman-teman yang sudah menderita penyakit seperti tuberkulosis. Karena jadi itu yang paling penting menurut saya sih, tapi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mas Ravindra, penjelasannya cukup mendetail ya. Semoga memberikan insight gitu ya. Insight ya bagi sahabat-sahabat resonansi. Tapi this is last but not least from me. Kata-kata hari ini untuk para Ravindra kira-kira apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Jadi semoga semua ikhtiar yang kita upayakan ini membawa manfaat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia dan pada umumnya. Semoga karena negara maju itu adalah negara yang bebas dari penyakit seperti ini yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi tentu kita dukung visi misi Pak Prabowo untuk melakukan eliminasi terhadap tuberkulosis. Jadi ini hal yang sangat saya apresiasi sekali. Terima kasih. Tentunya juga bagi sahabat resonansi perlu dipahami bahwasanya dari obrolan yang tadi sudah kita lewati, tentu vaksin M72 ini bukanlah sebuah konspirasi atau apapun itu ya. Ini adalah sebuah kolaborasi global yang membawakan semangat optimis. Langkah preventif gitu langkah preventif Indonesia juga agar kita bisa menuju bangsa yang bebas TBC sesuai dengan semangat Pak Prabowo 2030 kita bebas TBC. Seperti itu Mas Yahya ya. Sahabat resonansi dimanapun berada,
jangan hanya mengikuti arus, tapi ikutilah arus yang kritis dengan cara subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, like, komen, nyalakan selalu lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan podcast-podcast Resonansi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Ravindra, Mas Yahya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Terima kasih.